Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga materi yang sudah saya sampaikan kemarin sudah disimak dan dipahami dengan baik untuk kemudian bisa mengerjakan template tugas yang sudah saya berikan sebenarnya semalam. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mau atau bersedia buka template ini sebelum saya jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian terima kasih juga bagi yang mungkin sudah mulai mengisi template ini gitu ya. Artinya Anda adalah orang yang independen dalam belajar gitu ya. Semoga ada di antara kalian yang seperti itu. Karena tanpa perilaku yang seperti itu, tanpa perilaku yang independen dalam belajar, agaknya keberhasilan dalam mencapai cita-cita dan prestasi di masa depan itu akan sulit untuk dilakukan. Karena hanya orang-orang yang independen dalam mengembangkan diri atau belajar itu orang yang sukses. Sedangkan orang yang selalu menjadi follower atau mengikuti perintah, instruksi, nunggu disuruh gitu, itu akan terus menjadi, kalau bisa dikatakan dalam dunia organisasi namanya underdog, atau orang-orang yang selalu pada peringkat bawah gitu ya. Semoga teman-teman bukan orang yang seperti itu. Jadi kalaupun semalam atau kemarin-kemarin teman-teman adalah orang yang nggak terlalu independen dalam belajar, ayo diubah belajarnya. Kemarin saya sudah agak nyentil gitu ya, agak memberikan peringatan gitu ya, ketika video sudah saya berikan, namun sampai hampir 2 minggu saya berikan, viewernya itu nggak ada ya, viewernya nggak ada. Kemudian masa tontonnya itu cuma 2-3 menit. Nah, artinya teman-teman kurang serius dalam belajarnya gitu ya. Padahal materi itu sampai 26 menit, tetapi yang ditonton cuma 2-3 menit gitu ya. Artinya teman-teman perlu untuk mengubah pola belajar agar nggak seperti itu. Kemarin ada alasan di-download, ya wis gak apa-apa di-download. Semoga memang benar-benar di-download dan disimak sampai akhir gitu ya. Nah, terkait template UAS gitu, terkait template UAS kali ini saya kemarin udah nyampaikan templatenya. Bagian A itu sumber data. Jadi awalnya kan cita-cita saya kalian itu punya artikel ilmiah. Tetapi sepertinya di level Anda sekarang ya, di semester Anda sekarang, Anda belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menulis artikel ilmiah yang komprehensif. Maka sebaiknya mungkin saya tata dulu bagaimana cara berpikirnya. Sebenarnya kalau Anda sanggup setelah mengerjakan template dari saya ini, template ini bisa dikonversi menjadi artikel ilmiah. Tapi jika tidak juga tidak apa-apa, itu bukan targetnya. Hanya saja saya di sini sedang mengajarkan pola berpikir berurutan, bagaimana mulai dari sumber data dan seterusnya. Oke, diawali dengan sumber data. Kemarin saya sampaikan bahwa yang diambil adalah rekaman utuh pembelajaran, bukan hasil wawancara. Kenapa? Karena yang sedang kita cari adalah style atau cara bagaimana guru tersebut mengembangkan komunikasi, bukan bagaimana dia berkomunikasi, itu ya. Jadi oke lah, yang kemarin sudah wawancara, terima kasih, udah good, udah baik gitu ya. Anda sudah wawancara, di sana Anda sebenarnya itu data tambahan atau data sekunder. Kalau dalam penelitian stilistik, hasil wawancara mendalam terkait apa yang disampaikan oleh guru di kelas itu data sekunder jadinya gitu ya. Data primernya tetap adalah tuturan yang nyata atau tuturan yang asli yang disampaikan oleh guru itu di kelas. Nah, garis bawahi di situ. Jadi metode pengambilan
sumber-sumber datanya adalah melalui rekaman komprehensif atau rekaman nyata atau rekaman real atas tindakan komunikasi guru di kelas ketika beliaunya mengajar. Itu ya teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Bukan Pak Tristan itu golek ribet, bukan, karena itu sudah pakemnya gitu. Karena yang dicari adalah mekanisme komunikasi di kelas. Nah, sedangkan ketika Anda wawancara, maka yang didapat adalah penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana cara dia membuka, bagaimana dia mengucapkan salam, bagaimana dia menarik siswa untuk mau bertanya. Akhirnya cuma bagaimana aja. Nah, ini kadang-kadang ada unsur subjektivitas dari objek penelitian, di mana tentunya guru sebagai objek penelitian tidak ingin terlihat buruk, gitu ya, atau cenderung untuk memanipulasi penyampaian wawancaranya. Nah, itulah kenapa kemudian data semacam ini menjadi data sekunder. Data sekunder itu tadi tetap dipakai untuk apa? Di bagian ini membantu pembahasan. Jadi ketika Anda membahas, misalnya ada data guru menggunakan kata-kata ilmiah dalam menjelaskan, ditunjukkan dalam data dengan kode ini pada menit sekian oleh guru bernama ini atau berinisial TR gurunya. Nah, setelah dijelaskan bagaimana kondisi aslinya, bagaimana guru itu menggunakan istilah asing, kemudian ditambahkan dengan pernyataan dari hasil wawancara. Hal ini atau temuan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru TR dalam wawancara, di mana guru TR menyampaikan bahwa dia menyampaikan banyak istilah-istilah asing untuk membantu anak-anak dalam memahami berbagai macam istilah yang ada di dalam buku. Nah, penyampaian guru TR ini ketika wawancara itu menjadi data sekunder untuk membantu kita membuat pembahasan. Baru kemudian diarahkan kepada teori. Memang secara teoritis penggunaan istilah asing dalam percakapan akan meningkatkan awareness atau meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pokok yang sedang diajarkan, juga membiasakan kepada siswa untuk masuk dalam dunia ilmiah yang ada dalam pembelajaran tersebut. Maka akan muncul istilah-istilah khusus di bidang geografi, kalau guru geografi, biologi di bidang biologi dan lain sebagainya. Carikan teorinya, tempel situ untuk mendukung argumen dan pernyataan dari guru di dalam data sekunder. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus paham bahwa ada data sekunder dan ada data primer. Nah, sumber data ini nama guru, kelas, kemudian link rekaman. Sekolahnya gimana? Satu guru boleh, tetapi tidak sempurna. Katakanlah boleh itu cukup gitu ya. Anda tahu berapa nilai cukup. Kemudian 2 guru lebih baik, 3 guru sempurna. Monggo Anda pilih penilaian yang mana. Mau yang baik, yang cukup, yang baik, atau penilaian yang sempurna, silakan. Kemudian di situ sumber datanya, semisal Anda kemarin sudah menemukan data primer dan sekunder, bisa ditambahkan nama guru, kelas, link rekaman, G drive. Untuk data sekundernya apa, linknya, data primernya apa. Data primer itu yang diambil langsung dari proses pembelajaran di kelas ya. Jadi seperti itu, kasih linknya, masukkan ke Google Drive. Kalau bisa Google Drive-nya jadi satu kelas. Jadi jangan membuat Google Drive sendiri. Jadi ada Google Drive yang jadi satu. Berikutnya B, transkrip. Nah, Pak, saya kalau nggak pakai transkrip nggak apa-apa kah Pak? Ya monggo, kalau nggak mau pakai transkrip monggo.
maka penilaiannya adalah cukup. Karena toh data Anda sudah ada, sudah disematkan dalam Google Drive. Oke. Tapi kalau Anda membuat transkrip, itu jauh lebih baik, gitu ya. Jadi buatlah transkrip. Apa fungsi transkrip? Ketika kita membuat transkrip, maka kita tidak perlu lagi untuk mendengarkan ulang data. Jadi datanya sudah ditranskrip, sudah ditulis sedemikian rupa, sudah dikodifikasi ini menit keberapa, kalimat keberapa, sudah dipilah-pilah, sehingga nanti ketika Anda mengambil dalam analisis data, tinggal disebutkan kodenya atau tinggal dikopas aja, gitu ya. Teman-teman yang tidak melakukan transkrip akan mengalami kesulitan, di mana yang pertama datanya tidak valid atau data tersebut diragukan. Karena bisa jadi apa yang Anda sematkan di analisis data tidak sesuai dengan data yang ada dalam rekaman, gitu kan. Jadi datanya dibuat-buat, enggak ada transkripnya. Lo kan ada menitnya Pak, ada rekamannya Pak. Enggak bisa seperti itu. Ini aturan penelitian, gitu ya. Aturan penelitian secara ilmiah, data yang dalam bentuk video maupun dalam bentuk audio akan direpresentasikan dalam bentuk tulisan. Kalau video dijadikan deskripsi, kalau audio dijadikan transkripsi. Itu aturan. Jadi sudah aturan dalam ilmu penelitian ya, nggak bisa diganggu gugat. Kalaupun tidak mau mengerjakan itu karena ini hanya studi ringan aja, monggo, tapi nilainya juga nanti berpengaruh. Ya, saya kira tidak ada salahnya Anda mengerjakan transkrip itu. Yang kedua, nanti fungsi dari transkrip adalah ketika Anda membuat transkrip, maka data yang dianalisis ini komprehensif. Artinya semua data jenuh untuk diteliti. Anda akan sampai pada kualifikasi data jenuh. Apa itu data jenuh? Data jenuh adalah ketika Anda sudah menganalisis data secara utuh dan tidak ditemukan lagi sisi temuan yang lain. Artinya semua data sudah dianalisis, sudah dikaji, sudah dibahas, gitu ya. Sehingga tidak ada satupun data yang tidak terbahas ataupun terlewat. Ketika tidak melakukan transkripsi, maka ya akan banyak data yang terlewat. Itu gunanya transkripsi. Juga yang terakhir, untuk mempermudah Anda dalam menuliskan kutipan-kutipan, gitu ya. Itu gunanya transkrip ada 3. Dimulai dari keabsahan data, kemudian kejenuhan data, sampai pada untuk mempermudah pengutipan data. Oke. Berikutnya, C, analisis struktur wacana. Bagi Anda yang tadi sudah menemukan 2-3 guru, silakan analisis 2-3 guru. Jika Anda menemukan cuma 1 guru, ya wis gak apa-apa 1 guru. Tapi ingat, mempengaruhi di nilainya tadi ya. Struktur wacana komunikasi guru. 1, nama link ditulis. Nama gurunya, link ini yang dimaksud link ini link data primernya. Tulis. Berikutnya, bagian struktur. Subbagian struktur menit ke. Struktur ini merujuk pada apa? Merujuk pada materi yang kemarin saya jelaskan. Ya, ada orientasi, isi, evaluasi, koda. Mana orientasi menit keberapa? Mana yang bagian salam menit keberapa? Brainstorming menit keberapa? Terus kemudian pernyataan umum menit keberapa, macam-macam itu tadi kamu tulis. Nah, kalau untuk subbagian ini bisa lebih dari apa yang saya jelaskan kemarin. Sapa, salam, kemudian relaksasi dulu, belum udah nyanyi-nyanyi, ya kan, mungkin
gurunya ini tipe guru TK ya. Jadi ngajar di SMA tapi karakteristik guru TK. Jadi baru masuk pelajaran udah nyanyi-nyanyi, udah tepuk-tepuk, itu belum udah relaksasi. Ya Anda masukkan orientasinya ada relaksasi. Relaksasi bisa di mana aja, bisa di bagian orientasi, bisa mungkin ketika evaluasi, sebelum evaluasi tepuk-tepuk dulu, mungkin diisi ketika anak-anak lagi sibuk mengerjakan tugas, kemudian gurunya melakukan relaksasi dalam bentuk goyang pinggul atau tepuk penguin gitu ya. Terserah lah, macam-macam bentuk relaksasi atau ice breakingnya. Bisa masuk di bagian struktur bagian mana aja gitu ya. Kemudian bisa jadi juga brainstorming ada di bagian isi gitu. Nanti nggak di awal, ternyata brainstormingnya ketika anak-anak sudah stuck ya, dikasih tugas kok nggak paham-paham, dikasih materi ceramah kok nggak paham-paham, akhirnya brainstorming, bertanya, memberikan pertanyaan pancingan untuk memberikan brainstormingnya itu bisa juga. Artinya brainstorming tidak hanya di pembuka, bisa juga diisi maupun evaluasi. Di bagian koda juga bisa jadi brainstormingnya dalam bentuk penyimpulan. Ayo dari tadi kita ngapain gitu ya, itu juga bentuk brainstorming dalam bentuk penyimpulan. Nah itu di analisis teman-teman, dibagi-bagi ya. Pada intinya adalah setelah teman-teman tadi itu punya punya transkrip percakapan guru, selanjutnya adalah membagi-bagi percakapan tersebut menjadi struktur. Nah, apakah semua struktur pasti ada? Tidak. Mungkin ada guru yang tidak sampai evaluasi, moro-moro selesai, ketika dikasih tugas moro selesai. Nah ini gak apa-apa, masukkan aja sebagai laporan. Artinya ada banyak hal yang harus diperbaiki oleh guru dalam berkomunikasi. Salah satunya adalah untuk menutup pembelajaran. Jangan sampai ketika pembelajaran itu berlangsung tiba-tiba yaudah ya tak tinggal dulu, yaudah ya saya mau rapat gitu, akhirnya ditinggal, sedangkan siswanya nggak tahu ini ngapain gitu. Atau nanti evaluasinya pada pembelajaran berikutnya mungkin gitu ya. Jadi baru pada pertemuan berikutnya baru ada evaluasi. Artinya terpotong antara orientasi isi dan evaluasi koda. Nah ini yang juga sering terjadi, nanti bisa menjadi bisa menjadi masukan bagi komunikasi guru. Strukturnya dianalisis semuanya. Bagaimanapun hasil analisisnya, silakan dianalisis dulu, dicoba dulu. Berikutnya, analisis konten pedagogik dan bentuk linguistik. Kata-kata bentuk di situ ya, tolong nanti ditambahkan analisis konten pedagogik dan bentuk linguistik. Kasih kata bentuk di situ. Nah, cara menganalisisnya bagaimana itu sudah saya sampaikan. Per guru dianalisis. Jadi kolomnya ada kutipan, menit ke, konten pendidikan apa yang muncul, subkontennya apa, bentuk linguistiknya apa, terus dikasih kode. Nah, untuk memberikan kode, tolong teman-teman satu kelas kompak. G1 itu guru 1, kemudian MJR itu mengajar, BRN itu brainstorming. Nah, kalau bertanya gimana, ya coba buatkan kode, tapi kodenya harus disepakati di kelas. Kalimat KL gitu ya, kalimat interrogatif atau kalimat tanya INTR. Kalau kalimat informasional seperti apa, kalau kalimat bentuk yang lain seperti apa, monggo dibuatkan kode-kodenya sendiri. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini teman-teman, pertama kutipannya dulu kamu tempel ya. Berikutnya menit ke berapa itu, konten pendidikannya apa. Kemarin kan sudah saya sampaikan, sebelum masuk ke bentuk linguistik lebih baik analisis dulu konten pendidikannya biar nyambung gitu ya.
karena yang diteliti bentuknya hanya yang berkonten pendidikan. Yang tidak berkonten pendidikan tidak perlu dibahas bentuk linguistiknya. Nah, misalnya mengajar, kemarin kan ada dua ya, mengajar dan mendidik. Setidaknya dua itu sudah subnya. Nah, di dalamnya subkontennya bisa macam-macam. Bisa yang saya masukkan kemarin di gambar saya itu, atau ada tambahan yang lain, monggo. Barangkali ada temuan-temuan yang baru bisa Anda tambahkan. Terus untuk bentuk linguistiknya, setidaknya Anda melihat dari dua sisi, kata dan kalimat. Kalau wacana bagaimana Pak? Sudah ada kan tadi di awal wacana disendirikan. Berarti bentuk linguistik yang sekarang adalah kata dan kalimat. Kata seperti apa untuk brainstorming, kalimat seperti apa untuk brainstorming, silakan dikaji menggunakan kajian morfologi dan sintaksis ya. Ini berlaku untuk guru yang kedua dan seterusnya juga. Berikutnya, temuan dan pembahasan. Oke. Untuk temuan dan pembahasan teman-teman tinggal menjawab apa yang sudah saya tulis di atasnya. Misalnya, 1. Temuan dan pembahasan terkait wacana. Bagaimana struktur yang Anda temukan? Jelaskan secara deskriptif. Gak boleh di poin-poin ya teman-teman ya, deskriptif. Ceritakan struktur yang saya temukan berisikan ini dan ini. Kalaupun di poin itu ke kanan, horizontal gitu ya, dituliskan secara naratif deskriptif. Terus ceritakan bagaimana struktur itu berlaku, kenapa kok strukturnya seperti itu. Sudah saya sampaikan kemarin bahwa struktur itu juga dipengaruhi oleh yang pertama, gaya mengajar atau strategi mengajar yang dipilih oleh guru tersebut. Metode ya, model, strategi itu menentukan bagaimana komunikasinya. Kalau gurunya itu mengajar secara klasikal ya, maka akan didominasi oleh ceramah. Kalau gurunya itu mengajar secara saintifik, maka akan didominasi dengan brainstorming atau pertanyaan-pertanyaan untuk memancing kemampuan meneroka atau kemampuan discovery dari siswa tersebut. Kalau gurunya menggunakan problem based learning, sama, dia akan melakukan banyak brainstorming. Tapi kalau yang tadi brainstormingnya tujuannya untuk discovery, kalau yang problem based learning itu untuk menemukan masalah dan menemukan jawaban atas masalah tersebut. Jadi brainstormingnya beda. Kalau brainstormingnya model pembelajaran saintifik, maka dia akan bertanya tentang hal-hal saintifik. Betul ya, misalnya kenapa bumi itu bulat, kenapa bumi berputar mengitari matahari, tidak sebaliknya, kenapa bumi itu tidak ceper ya, kenapa bumi itu tidak datar, kenapa orang atau manusia itu bisa berdiri karena adanya gravitasi, apa yang menyebabkan gravitasi. Itu brainstorming ala saintifik. Kalau brainstorming ala problem based learning, maka yang ditanyakan adalah problem. Semisal, bagaimana jika terjadi longsor? Kenapa terjadi longsor? Apa yang menyebabkan longsor? Terus kenapa longsor bisa merenggut jutaan nyawa? Bagaimana terjadinya tsunami? Apa yang menyebabkan tsunami itu kemudian banyak merenggut korban gitu ya? Kenapa kok manusia telat dalam memahami tsunami? Nah, ini problem based learning ya. Jadi problem yang ditunjukkan, kemudian pekerjaannya anak-anak nantinya, arahannya guru itu untuk memotivasi atau mengarahkan
siswa dalam mencapai jawaban-jawaban dari problem. Itu kalau brainstormingnya problem based learning atau metode bertanyanya problem based learning. Beda dengan yang scientific gitu ya. Nah, kalau ternyata metode yang digunakan adalah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek, maka yang disampaikan bukan brainstorming, bukan kalimat tanya, melainkan bentuk-bentuk instruksi atau target atau capaian apa yang harus dikerjakan dan bagaimana bentuk proyeknya. Semisal harus menciptakan puisi dalam waktu 20 menit, harus menciptakan pantun dalam waktu 5 menit, harus punya cerpen dalam waktu 1 jam dengan strateginya sudah diarahkan, poin-poin yang harus diisi ada arahannya, ada questnya, bukan quest ya, ada perintah-perintahnya. Jadi kalimat-kalimatnya bukan kalimat tanya, melainkan kalimat perintah. Nah, bagaimana struktur ini terbangun, terwujud seperti apa yang saya sampaikan barusan, silakan dituliskan di sini. Ya. Berikutnya, apa yang diajarkan guru dalam orientasi? Diucapkan. Mengapa guru mengucapkan yang demikian? Jelaskan secara teoritis. Nah, saya barusan sudah menyampaikan bagaimana guru membuat brainstorming untuk orientasi dan seterusnya. Misalnya guru menyampaikan sapa salam dulu. Kenapa kok mengucapkan sapa salam? Apa pentingnya sapa salam? Terus kemudian apa teori yang menunjukkan pentingnya sapa salam? Kemudian guru mengucapkan pertanyaan semisal sehat ya, sudah sarapan ya, gitu ya. Bagaimana kabarnya kemarin ketika liburan gitu ya. Ada basa-basi seperti itu. Apa fungsinya? Secara teoritis apa pentingnya? Coba ditarikan teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut. Kenapa sih orang harus menanyakan kabar? Apa sih gunanya? Itu ada di teori komunikasi, ada. Silakan dicari. Berikut juga, apa sih gunanya brainstorming? Apa sih gunanya guru menanya di awal pembelajaran? Apa sih gunanya guru menanyakan pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge gitu ya. Kemarin ada juga, selain brainstorming ada prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya, ditanya mengenai pengetahuan sebelumnya. Nah, apa tujuannya? Apa pentingnya guru menanyakan hal tersebut? Nah, ini disampaikan di jawaban yang ini. Berikut juga yang isi dan evaluasi, kemudian koda sama. Apa yang disampaikan guru, tuliskan di sini teorinya apa yang mendukung. Otomatis di sini teman-teman harus pinter-pinter nyari teori pendukungnya. Misalnya di koda itu ada kesimpulan. Kenapa guru harus memberikan kesimpulan? Fungsinya apa kesimpulan? Dan seterusnya. Ya. Berikutnya, apakah Anda menemukan bagian ice breaking? Nah, ini kalau ketemu gitu ya, ini bagus. Kalau nggak ketemu ya berarti Anda nggak bisa ngisi ini. Sebenarnya sama tadi di koda, di di evaluasi tadi juga sama. Kalau data Anda sedikit, tidak sampai pada koda, tidak sampai pada evaluasi, ya Anda tidak akan bisa mengerjakan pembahasan. Ya. Oke. Ice breaking atau relaksasi atau pengistirahatan. Kadang-kadang ice breaking itu cuma disuruh berdiri, terus merenggangkan tangan, terus senam kecil, terus kemudian melihat yang warna hijau, misalnya lihat keluar, di luar itu ada pemandangan, dilihat warna hijau gitu ya. Karena warna hijau itu dipercaya secara saintifik dapat membantu mata untuk relaksasi. Kemudian ada juga yang
bernyanyi gitu ya sambil berpantun, atau ada games-games kecil, silakan Anda sampaikan di situ, dan juga Anda jelaskan apa fungsi dari brainstorming, ice breaking itu tadi. Nah, berikutnya kita masuk pada temuan dan pembahasan bentuk konten pedagogik atau konten pembelajaran dan konten dan bentuk linguistik. Pertama, konten pedagogik apa aja yang Anda temukan? Dirinci di poin-poin, dideskripsikan, kemudian di dalam deskripsi itu ada poin-poin tapi yang horizontal penjelasannya, yang deskriptif, bukan poin-poin ke bawah. Jadi pemberiannya bukan ke bawah tapi ke samping kanan, ya. Berikutnya, bentuk kata apa saja yang Anda temukan? Bentuk kata, ya. Silakan Anda tuliskan di situ. Jadi ada kata apa? Kata kerja, ada kata istilah, ada kata sifat, ada kata benda. Silakan didata lengkap. Berikutnya, bentuk kalimat apa saja yang Anda temukan? Kalimatnya juga ditulis di situ. Ada kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat majemuk, bertingkat, kalimat majemuk setara. Terserahlah apa yang Anda temukan. Sebenarnya jumlah temuan juga dipengaruhi oleh bagaimana tingkat pemahaman linguistik Anda, ya. Kalau pemahaman linguistiknya bagus, teori linguistiknya bagus gitu ya, pemahaman atau pengetahuan kalian tentang jenis-jenis kata dan kalimat itu bagus, maka temuannya juga akan banyak. Kalau nggak paham-paham banget, ya temuannya jadi dikit gitu ya. Berikutnya, buatlah poin-poin kesimpulan temuan seperti contoh di bawah ini, ya. Yang merah-merah itu contoh, ya, contoh, bukan hasil Anda. Maka hasil Anda silakan dibuat sendiri. Bisa mungkin sama sih, mungkin sama, tapi juga mungkin beda. Bisa lebih, bisa kurang. Silakan buat poin-poin kesimpulan. Nah, contohnya sudah banyak, saya kira, artinya di situ nggak ada kesulitan bagi Anda. Harusnya seperti itu. Berikutnya, cobalah melakukan pembahasan dengan memilih 3 dari poin kesimpulan. Ya. Sekali lagi saya paksa untuk mengolah bahasa, ya, mengolah bahasa dalam bentuk pembahasan. Pilih 3 aja dari poin-poin yang sudah Anda temukan. Usahakan yang Anda pilih adalah poin yang menarik untuk dibahas. Misalnya, yang saya pilih itu, guru menyampaikan ceramah menggunakan istilah keilmuan. Guru dalam hasil analisis kami menyampaikan ceramah dengan menggunakan kata istilah keilmuan. Hal ini terlihat dalam data sekian, menit sekian. Dalam menit tersebut, guru menyampaikan ceramah. Dan dalam ceramahnya, guru menyebutkan beberapa istilah keilmuan seperti revolusi industri, revolusi Prancis, dan lain sebagainya. Dalam konteks pendidikan, nah ini teori, ya. Dalam konteks pendidikan, guru hendaknya menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang yang diajarkan. Hal ini bertujuan, ini teori, ya. Saya ambilkan dari teori, anggap aja teorinya si Udin 2021. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa guru dalam penelitian kami adalah guru yang menguasai bidang kajian yang diajarkannya, karena terlihat dari tuturan kata istilah keilmuan yang diujarkan. Seperti itu cara membahas, contoh aja. Jadi bagaimana Anda menjelaskan setiap poin temuan Anda. Minim 3. Pak, saya mau lebih, Pak, saya mau jelaskan semuanya. Saya punya 15 temuan, saya jelaskan semuanya, monggo. Di sini kita sedang melihat bagaimana Anda memberikan nilai tawar terhadap tugas Anda. Apakah Anda bisa mengerjakan tugas dengan baik atau kurang? Oke. Berikutnya yang terakhir, strukturisasi stilistik pedagogik pada komunikasi guru. Setelah kita menganalisis
gitu ya. Setelah kita menganalisis, maka kita bisa membuat struktur. Jadi ini untuk melatih Anda mengubah dari laporan yang deskriptif itu tadi menjadi laporan yang disebut dengan infografis. Seperti yang saya contohkan kemarin ketika presentasi, ada banyak gambar-gambar, itu yang namanya infografis, teman-teman. Jadi bagaimana Anda bisa merangkum apa yang Anda jelaskan dalam satu gambar. Ini adalah tingkat ilmu yang tinggi. Karena untuk membuat gambar itu nggak mudah. Karena Anda harus menyimpulkan secara komprehensif bagaimana temuan-temuan Anda. Ya, gampangnya seperti contoh saya ini. Ini contoh paling gampang. Jadi menggunakan mind map atau menggunakan jejaring pikiran. Mulai dari wacana komunikasi dibagi berdasarkan strukturnya. Kemudian dari setiap orientasi tadi ada sapa, salam, ada brainstorming disampaikan dengan katanya ada kata ganti, ada kata tanya, dan lain sebagainya. Ini coba membuat peta. Anda coba. Kalau Anda sudah mencapai pada konseptualisasi ini, berarti perfect, tugas Anda sudah sangat bagus. Nah, itu semua tagihannya, teman-teman. Pak, tagihannya banyak, Pak, tagihannya sulit. Apakah mungkin dalam waktu 1 minggu selesai? Tergantung pada Anda bagaimana Anda mengerjakannya. Kalau Anda baru mengerjakan sekarang, Anda kemarin-kemarin sudah disuruh nyicil cari data, ternyata datanya keliru, atau sudah disuruh nyari data tapi tidak berangkat, maka Anda akan keteteran untuk mencari data. Jadi ribet cari data, akhirnya nggak sempat mengerjakan laporannya, gitu ya. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk memperingan tugas ini. Silakan dikerjakan semaksimal mungkin. Nyampe mana, bisa terselesaikan atau tidak, itu tantangannya. Kalau bisa selesai berarti bagus, Anda orang yang hebat, Anda orang yang bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kalau cuma nyampe separuh-separuhnya, ya segitulah Anda. Maka Anda harus memperbaiki diri dan cara Anda dalam mengerjakan tugas. Kemudian kalau nggak selesai sama sekali atau Anda menyerah, ya seperti itulah Anda. Bahwa Anda adalah orang yang memang tidak memiliki expertise ya, atau tidak memiliki kemampuan dalam menghadapi permasalahan perkuliahan. Permasalahan perkuliahan itu adalah tugas, gitu ya. Dan tugas kuliah tidak satu mata kuliah, ada banyak. Saya tidak cemburu Anda mengerjakan mata kuliah lain lebih serius, saya tidak cemburu itu. Tapi saya sangat menyayangkan di mana artinya Anda tidak melihat mata kuliah stilistika ini sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari, sehingga Anda mungkin mendapatkan mendapatkan feel yang lebih baik di perkuliahan lain, itu nggak masalah. Karena mata kuliah linguistik memang berat dan memang sering menjadi hal yang dinomorduakan dalam prodi kita. Tapi anehnya, ketika Anda mengerjakan skripsi, seringnya Anda menggunakan stilistika. Nah, ini aneh. Anda orang yang tidak memahami stilistika, tidak tuntas dalam perkuliahan stilistika, tetapi ketika skripsi Anda ambil stilistika. Kenapa? Ya karena Anda hanya lihat contoh-contoh skripsi dari kakak tingkat. Itu nggak benar. Jadi harapan saya nanti kalau memang Anda menjadi orang yang expert di bidang linguistik, khususnya di stilistika ini, maka gunakanlah sebagai skripsi. Jika tidak, maka carilah nanti skripsi yang sekiranya Anda mampu untuk mengerjakan, bukan Anda mampu untuk nyari contekan. Sekian dari saya, semoga bisa segera selesai dikerjakan. Waktu akhir pengerjaannya adalah hari Senin minggu depan. Hari Senin
sudah saya minta, sudah saya nilai. Jika tidak ada yang dikumpulkan, nanti saya beri Google Drive ya. Jika Anda tidak mengumpulkan di UAS hari Senin itu, maka juga mohon maaf, nilainya tidak bisa saya proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.